Setelah gagal menjadikan A380 sebagai raja langit, Airbus nggak menyerah. Mereka mengirimkan penantang baru yang katanya lebih canggih, lebih efisien, dan lebih fleksibel. Tapi, tunggu dulu. Seberapa pantas anak baru ini menggantikan si raksasa super elit yang pernah bikin bandara bertekuk lutut? Kita mulai dari satu hal yang sering banget disalahpahami. A380 itu bukan gagal terbang, tapi gagal cocok dengan model bisnis modern. Dari sisi teknik, dia masterpiece. Tapi fondasinya dibangun untuk masa depan yang ternyata nggak pernah benar-benar datang. Sayap varian 800 sejak awal diset kaku untuk versi yang lebih panjang, A380-900. Tapi, versi panjang itu nggak pernah lahir. Akibatnya, varian yang sekarang kita kenal membawa beban struktural ekstra yang sebenarnya tidak terpakai. Performa tetap bagus, tapi tidak seefisien twinjet generasi berikutnya di kasir bahan bakar. Di darat, si raksasa memaksa bandara untuk naik kelas. Runway dan taxiway harus melebar, mengikuti standar ICAO Code F. Lebarnya mencapai sekitar 60 hingga 75 meter, termasuk bahu landasan. Bandara-bandara besar berinvestasi besar-besaran. Sementara bandara yang belum pernah menerima raksasa ini harus melakukan evaluasi ulang kekuatan perkerasannya lewat sistem ASEAN atau PCN, memastikan aspal dan beton mereka cukup kuat menahan tata letak roda pendaratan pesawat ini. Lalu ada faktor wake vortex, kategori bangkit turbulensi si raksasa, bukan sekadar heavy, tapi super. Artinya, jarak aman antar pesawat di belakangnya harus ditambah, sehingga pergerakan lalu lintas bisa melambat. Semua ini menciptakan biaya tak kasat mata dalam jam operasi bandara. Sesuatu yang sering tidak terlihat, tapi sangat nyata bagi operator. Di pabrik, drama besar bukan terjadi di mesin, tapi di kabel. Setiap satu pesawat membawa lebih dari 530 km kabel. Desainnya dikerjakan lintas negara, tapi menggunakan dua versi perangkat lunak CAD yang berbeda, Katia versi 4 dan versi 5. Akibatnya, terjadi kekacauan desain besar-besaran, desain ulang massal, dan miliaran euro terbuang sebelum pesawatnya benar-benar populer. Ini bukan gosip. Kronologi program Airbus sendiri mencatatnya dengan jelas. Dan setelah terbang pun, badai belum selesai. Tahun 2012, muncul isu retakan kecil pada rib fit di sayap. Bukan masalah fatal, tapi butuh inspeksi dan modifikasi struktural skala besar lewat perintah regulator. Secara teknik, masalahnya terselesaikan. Tapi, citra publik sudah terlanjur kena hujan deras reputasi. A380 itu seperti kapal pesiar langit yang butuh pelabuhan khusus. Dia kuat, aman, nyaman, tapi sangat sensitif terhadap infrastruktur dan pola lalu lintas udara. Sementara itu, dunia maskapai perlahan bergerak ke arah lain, frekuensi rute tinggi, dan koneksi point-to-point dengan ukuran pesawat yang lebih tepat. Masuklah sang penerus, A350, bukan sekadar lebih kecil, tapi platform yang sengaja dipahat supaya lincah di peta dan pelan di pom bensin. Tulang punggungnya ada di sayap komposit canggih dengan variabel camber, permukaan flaperon dan trailing edge-nya disesuaikan komputer. Sementara bahan bakar di dalam sayap bisa dipindahkan antar tank untuk menyeimbangkan twist dan beban. Tujuannya menurunkan drag, mengurangi beban puncak, dan membuat struktur lebih ringan tanpa mengorbankan margin keamanan. Bukan sekadar jargon marketing, Airbus sendiri mempublikasikan bagaimana sistem ini bekerja. Gabungan adaptive flaps, droop tange, differential flap setting, plus digital load alleviation, yang bikin sayap seolah hidup. Airbus memilih panel-panel CFRP untuk badan pesawat, alih-alih membentuk barel utuh, seperti kompetitornya. Alasannya sederhana tapi brilian, fleksibilitas titik pintu dan jendela, serta perbaikan yang lebih mudah. Kalau satu panel rusak, bisa diganti lokal, tanpa autoclave, seukuran stadion. Filosofi ini menunjukkan bagaimana Airbus memilih fleksibilitas daripada gigantisme produksi. Di kokpit, A350 masuk era baru, avionics, touchscreen.
Panel sentuh Thales yang disertifikasi IEC terintegrasi dengan electronic flight bag dan peta bandara langsung di layar. Semua nyambung ke fitur seperti runway overrun protection dan brake to vacate. Komputer secara otomatis ngatur rem pas di exit taxiway yang ditarget. Hasilnya, panas rem berkurang, waktu runway menurun. Fitur ini lahir di A380, tapi disempurnakan dan jadi standar di A350. Di halaman regulasi, A350 menembus batas yang dulu cuma milik pesawat 4 mesin. Sejak belum masuk layanan, dia sudah punya sertifikasi ETOPS 370 menit. Artinya, pesawat ini boleh menyusuri jalur kutub, atau melintas samudra luas dengan 2 mesin saja. Rute-rute yang dulu nggak ekonomis bagi Quajet, sekarang jadi lurus dan efisien berkat si anak baru. Tapi nggak ada teknologi tanpa badai. A350 sempat kena kasus cat retak yang buka lapisan pelindung petir ECF, Expanded Copper Foil. Masalah ini muncul di armada Qatar Airways, dan berujung sengketa hukum panjang. Regulator menyatakan nggak ada dampak ke airworthiness. Tapi kasus itu membuka mata industri tentang material science. Bagaimana komposit bereaksi terhadap panas, kelembaban, dan oksidasi cat. Kini kasusnya sudah selesai lewat penyelesaian hukum. Tapi pelajarannya masih hidup di hangar Airbus. Kalau A380 itu kapal pesiar langit, A350 adalah yacht teknologi. Lebih kecil, tapi bisa menyesuaikan ombak. Dia lahir di zaman yang tepat, diatur oleh algoritma, dan dibesarkan oleh data. Inilah bagian yang bikin manajemen jaringan maskapai tergoda. Fleksibilitas. Karena di langit modern, bukan yang paling besar yang menang, tapi yang paling bisa menyesuaikan. A350-900 ULR, bukan sekadar tambah tangki. Airbus merombak sistem bahan bakarnya, memperluas kapasitas, dan mengatur ulang center of gravity, supaya rute Singapore-New York bisa ditempuh bolak-balik tanpa penalti muatan. Misi yang dulu terlalu berat buat A380, kini diselesaikan oleh si ramping ULR. Di era e-commerce, kargo di bawah perut pesawat jadi sumber margin utama. A350-1000 bisa bawa 44 kontainer LD3, kelas yang sama dengan Boeing 777-300ER. Sementara A380, meski volumenya besar, banyak slot LD3-nya dimakan koper penumpang, karena penumpangnya memang sebanyak itu. Hasilnya, di network, satu A380 yang diganti 2 twin jet lebih ringan, bisa ngedobrak kapasitas kargo harian ke kota itu. Inilah alasan kenapa maskapai jatuh cinta pada pesawat tepat ukuran. A380 membawa kategori Wake Vortex Super, sedangkan A350 tidak. Di bandara padat, tiap ekstra mil pemisah itu bernilai menit. Menit adalah slot, slot adalah uang. Ricat U memang udah menyempurnakan aturan, tapi A380 tetap punya privilege wake tersendiri. Banyak bandara kode E menerima A380 dengan mitigasi, tapi setiap taxiway yang diperlebar dan shoulder yang ditambah itu ada nilainya di neraca. A350 datang dengan satu keuntungan besar, drop-in compatible ke mayoritas infrastruktur existing. Di atas kertas, A380 adalah raja, tapi di peta rute, A350 yang mendominasi. Dunia aviation hari ini nggak lagi butuh simbol kebesaran, tapi simbol ketepatan. Dari papan gambar ke rute nyata, masa depan diukur bukan dari ukuran, tapi dari efisiensi. Di balik semua kemewahan dan efisiensi, ada rahasia dapur yang jarang dibahas publik. Tapi justru inilah jantungnya si anak baru. Brake to vacate dan Runway Overrun Prevention System. Kombinasi proteksi overrun dan kalkulasi pengereman berbasis exit taxiway. Lahir di A380, lalu jadi DNA di A350. Di hari hujan, komputer bisa kasih peringatan runway to shore, bahkan sebelum roda menyentuh aspal. Jarang dibahas. Padahal, inilah paket safety efficiency yang mengubah cara maskapai menghitung waktu putar di darat. A350 memakai aktuator hybrid, EH dan EBHA, Electric Hydrostatic Actuator,
dan elektro backup hydraulic actuator. Tujuannya memangkas ketergantungan pada sistem hidrolik konvensional. Lebih sedikit pipa, lebih ringan, tapi tetap punya jalur backup kalau satu sistem drop. Teknologi ini mulai matang sejak A380, tapi baru benar-benar rapi di A350. Airbus mendapatkan approval Common Type Rating antara A330 dan A350. Artinya, pilot yang sudah terlatih di satu, bisa pindah ke yang lain dengan waktu training jauh lebih singkat. Bukan cuma feel-nya mirip, tapi memang diset regulator approved compatible. Hasilnya, fleksibilitas armada dan biaya training turun drastis. ETOPS 370 menit itu bukan sekadar izin terbang jauh dari bandara alternatif. Ini berarti jalur Great Circle makin lurus, rute polar makin banyak, dan fuel contingency bisa dipangkas. Hemat bahan bakar yang langsung terbaca di biaya operasi maskapai. Touchscreen cockpit di A350 bukan gimmick. Panel sentuh telis yang disertifikasi oleh EASA ini mengintegrasikan EFB, Chart Zero Reference, dan kontrol sistem pesawat. Pilot nggak perlu lompat-lompat head down, semua terpadu di layar utama. Dan kalau Pak Bos pernah lihat video flight deck A350 di rute kutub, itu seindah dan seefisien yang dibayangkan. Kalau A380 itu simbol ambisi, A350 adalah simbol evolusi. Di balik sayap dan layar-layarnya, ada inovasi kecil yang bikin langit jadi lebih pintar setiap harinya. Kita harus fair, A380 memang bangkit lagi pasca pandemi. Lufthansa, British Airways, Qantas, dan Emirates, semuanya menarik raksasa ini keluar dari penyimpanan. Alasannya jelas. Demand meledak, 777X telat, dan selat bandara utama terlalu ketat. Untuk rute tertentu, nggak ada yang menandingi kombinasi kapasitas premium dan kenyamanan A380. Tapi, kebangkitannya selektif. Armada yang kembali nggak penuh, dan beberapa rute tetap dilepas ke Twin Jet demi menjaga frekuensi dan kapasitas kargo. Narasi ini nyambung dengan tesis besar kita. A380 menang di koridor super padat, tapi A350 menang di segala tempat lain. Jadi, seberapa pantas A350 menggantikan pendahulunya? Secara teknologi, sangat pantas. Variable camber, aktuator listrik hidrolik, DTV dan ROPS, ETOPS 370 menit, hingga kokpit layar sentuh. Ini bukan brosur, ini fitur yang benar-benar menggerus biaya dan risiko di setiap leg penerbangan. Secara ekonomi jejaring, lebih pantas lagi A350 menjaga frekuensi harian dan kapasitas kargo bawah perut. Dua hal yang memompa yield di era modern. Tapi, secara simbol, A380 tetap ikon. Ia stadium terbang yang akan bertahan di rute-rute prestis sampai siklus armada berikutnya. Namun, mahkota Raja Langit modern kini jatuh kepada pesawat yang bisa menghasilkan uang di Senin hingga Minggu. Di hub maupun non-hub, musim ramai maupun sepi. Itulah A350. Kita belum bicara A350F, Pak Bos. Versi kargo dengan payload lebih dari 109 ton, siap menggoyang pasar freighter dan memperpanjang umur platform ini sampai melewati dekade berikutnya. Kalau Pak Bos mau, episode berikutnya kita bedah. Apakah A350F bakal jadi 777F killer? Terima kasih sudah menyaksikan. Ini Mr. IP Info. Absurd knowledge for curious minds. Tonton video lainnya ya Pak Bos.